Nuriskin Ultimate adalah suplemen dengan 36 bahan yang mampu merawat kulit dari dalam. Mengandung hyaluronic acid yang merupakan one of the best moisturizer, kini hadir dengan varian new formula yang telah diproduksi di Indonesia dengan harga yang lebih ekonomis. Dapatkan Nuriskin Ultimate dan Nuriskin Ultimate New Formula sekarang juga. Seolah tidak peduli pada nama besar ayah mereka, Haji Faisal, yang dikenal sebagai juragan garmen yang religius, Fujianti Utami, Fadly, dan Franz Faisal punya cara tersendiri dalam mengekspresikan kebucinan mereka kepada sang kekasih. Bak pepatah, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Tiga bersaudara itu seolah tak ambil pusing pada hujatan netizen. Lantas, seperti apa prediksi pakar metafisika terkait kisah cinta Fuji, Fadly, dan juga Franz Faisal? Lalu, apakah Fuji dan Thorik Halilintar akan bersanding di pelaminan? Mungkinkah kemesraan Fadly dengan Rebecca Klopper hanya seumur jagung? Benarkah Franz tidak sungguh-sungguh ingin memperistri Marisha Ica yang berstatus janda? Lalu apa kata Fuji dan juga Fadly tentang gaya pacaran mereka yang dibanding-bandingkan dengan gaya pacaran Rizky Febian Mahalini dan juga Putri Delina Jeffrey Reksa? Sebelum menyimak jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Tak hanya gaya pacaran sang kakak Fadly dan Franz Faisal yang menjadi sorotan. Gaya pacaran sang adik Fujianti Utami Dewi dengan Thorik Halilintar juga terus menjadi sorotan publik. Ya, sejak mendeklarasikan cinta mereka, Fuji dan Thorik seolah tak malu-malu lagi mengumbar kemesraan di depan publik. Keduanya seolah tak peduli dengan hujatan netizen dan tetap memamerkan kebucinan mereka baik di konten YouTube, Instagram maupun di depan awak media. Aku mau jalanin sesuai yang aku mau aja sih. Kalau hasilnya jadi romantis ya itu kan orang lain yang nilai ya. Aku cuma ya pengen senengin dia aja sama dewasa aja sih. Karena kan di umur segini kita harus bisa bertanggung jawab ya, bukan harus diingetin sama orang tua lagi. Walaupun orang tua selalu ingetin, tapi kita yang sendiri juga harus ada diri. Nggak boleh ini, nggak boleh itu, dan lewati batas yang sudah diajarkan dari kecil. Ya, Fuji dan Thorik memang kerap kali pamer kemesraan. Bahkan adik Atta Halilintar ini sering memberikan kejutan romantis kepada Fuji. Kamu cobain deh. Hah? Cobain. Ya. Kamu biasa pakai gelang di mana? Kiri sih. Aku takut kamu. Gue ngeri tau dari hujat netizen, tau gak sih? Karena? Pernah ada yang bilang waktu itu netizen ke aku. Apa? Fuji kayak, kan kamu pernah beliin aku dompet itu ya? Terus, Oh, kegedean. netizen pernah bilang gini ke aku. no, Enggak, ini bisa dikecilin. It's too big. No, it's not. Terus netizen bilang gini. Nanti Thorik juga ditinggalin kalau kadonya udah nyampe ke Fuji. Ya Allah. Makanya setiap kamu ngasih aku sesuatu itu kayak aku kayak kepikiran takut. Nanti aku kecilin lagi deh. Kurang pas. I thought it was the right fit. Tangan aku kecil. Aku kira tangan kamu gede pas Kak Vio bilang gede. Gendut aku. Enggak, ada yang tulangnya gede, ada yang tulangnya kecil kan. Ini kecil sih. Kebucinan Thorik kepada Fuji dianggap netizen seolah tak sejalan dengan prinsip keluarga Halilintar yang tak menganut sistem pacaran. Lenggo Geni Faruk dan Halilintar Anovial Asmit menginginkan anak-anaknya menjalani ta'aruf dalam mencari pasangan. Ya, terserah netizen yang nilai sih, aku biasa-biasa aja sih. Sejauh ini.
Setiap saat saya selaku orang tua pastilah menyampaikan hal itu. Namun karena kita menonton kan seperti mereka berdua, padahal sesuatu itu selalu dilakukan kejadian itu selalu dekat teman-temannya. Karena si Fadli maupun si Fuji itu tidak pernah dia berdua-duaan aja dengan pacarnya, selalu ada kru. Jadi kadang-kadang katakanlah kru pacarnya juga banyak, kru dia juga banyak, cuman kan karena tidak diperlihatkan di video kan, itu aja sebenarnya. Berbeda dengan keinginan Lenggogeni dan Halilintar, Haji Faisal, ayah Fuji, justru memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih pasangan. Namun sebagai orang tua, Haji Faisal tetap memantau anak-anaknya. Faisal yakin jika anak-anaknya mampu menjaga nama baik dan martabat orang tuanya. Nasihat bagaimana hal-hal itu walaupun itu di depan kru, tetapi kan orang menonton kan menganggap bahwa itu seperti kalian berdua aja. Jadi selalu saya sampaikan hal itu. Ya insya Allah lah mudah-mudahan ke depan bisa. Iya kan seperti yang saya sampaikan tadi, tetap saya sampaikan hal-hal itu kepada mereka. Ya jawaban mereka tetap seperti itu, bahwa itu kami lakukan itu bukanlah kami berdua saja. Banyak kok kru yang nonton banyaknya, jadi kami tidaklah jauh daripada itu. Mungkin hal itu kurang, ya mungkin ada sebagian menilai itu kurang tepat, tetapi itu dekat teman-teman dan tidak jauh lebih daripada itu. Ya semuanya saya selalu, ya namanya orang tua terhadap anak ya pastilah menyampaikan hal-hal yang Hampir setahun menjalin asmara, nyatanya restu untuk Fuji dari Lenggogeni dan Anovial masih belum didapat. Fuji seolah belum pantas untuk dijadikan calon menantu Gen Halilintar. Terlebih gaya pakaian Fuji yang dianggap terlalu seksi menjadi pertimbangan sendiri bagi orang tua Thorik. Lantas benarkah Lenggogeni dan Halilintar menginginkan Thorik berjodoh dengan Putri Delina? Tadi kamu sempat update status kangen Mami. Seperti apa sih mungkin bakalan berharap Mami bisa ketemu sama calon istri kamu? Oh iya, semoga disegerakan. Gimana sih Mami belum direstui atau gimana? Masih di luar negeri. Masih di luar negeri. Tapi Mami mau ketemu sama Fuji? Mau. Kapan perjalanannya? Belum tahu. Kita harus tanyakan maminya ya, bukan ke akunya. Ya kan Mami udah berapa kali kesini tapi belum sempat ketemu. Alasannya apa sih? Iya belum sempat ketemu, nggak tahu. Itu harus ditanyakannya ke maminya, bukan ke aku. Bagi saya soal itu kan sudah lama ditanyakan sama saya, sudah berulang-ulang kali ditanyakan kepada saya. Boleh dibilang itu aja. Bagi saya sih hal itu tidaklah menjadi persoalan banget. Karena untuk sekarang kita nggak bisa juga menilainya bahwa dia tidak mendapatkan restu. Kenapa? Karena mereka masih dalam batas pacaran. Jadi belum ada arah ke jenjang yang lebih serius. Belum ada untuk dalam waktu pendek ini seperti itu, menurut saya. Sehingga untuk perkenalan dengan pihak keluarganya saya rasa belumlah begitu penting. Enggak. Saya hanya menganggap biasa-biasa aja. Karena ya soal jodoh, rezeki dan pertemuan maut itu bagi saya memang di tangan Tuhan. Jadi saya enggak terlalu itu. Dan terakhir kalau ditanya bagaimana apakah mereka sudah pantas untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, menurutku sudah pantas ya. Dan kalau bisa dipercepat karena untuk menghindari godaan-godaan yang akan datang di kemudian hari, mengingat kedua belah pihak sudah sangat dekat, begitu pula dengan kedua orang tuanya, saya mendoakan yang terbaik untuk keduanya. Meski masih terganjal restu, namun hal ini tak mengurangi kemesraan Thorik dan Fuji. Sebaliknya, keduanya malah makin mesra. Lantas, apa kata pakar metafisika perihal kisah cinta Thorik dan Fuji? Mungkinkah asmara Fuji dan Thorik akan berakhir di pelaminan? Tadi menyangkut siapa si Thorik sama siapa Fuji juga sama, itu juga hubungannya kelihatannya panjang. Nah, tetapi endingnya nggak kelihatan. Artinya kalau endingnya nggak kelihatan tuh belum tentu mengarah pada yang namanya perkawinan.
Saya belum melihat areal itu, tetapi yang jelas hubungannya emang panjang. Kalau hubungannya panjang tuh kelihatan seperti nggak ada masalah, tapi bermasalah, tapi panjang. Bisa berbagai hal, tapi belum tentu juga dari situ. Kalau saya melihat sih masih ada hal lain, karena dari keluarga Thorik masih melihat apa ya, mungkin jalur-jalur keturunan seperti apa dan lain-lain seperti itu. Karena memang kecocokannya tuh untuk bisa kliknya itu kadang-kadang memang butuh proses. Apalagi kalau orang-orang tua kan ketemu siapapun juga di luar sana. Apalagi kalau berkaitan dengan jodoh anak-anak mereka suka punya feel ya, iya oke, oh ya tidak, oh ya jangan, seperti itu barangkali. Sama halnya dengan Thorik dan Fuji, asmara Mahalini dan Rizky Febian juga menjadi sorotan. Gaya pacaran keduanya pun seringkali mendapat hujatan netizen. Pasalnya Rizky dan Mahalini seolah tak malu pamer kemesraan di hadapan publik. Beberapa waktu lalu keduanya pun mendapat hujatan netizen lantaran keduanya pamer kemesraan di atas panggung. Lini, kamu dianggap katanya pacarannya terbucin sama Lini, seperti apa? Kalau saya sih sebagai penggemar dari Rizky Febian ya nggak usah ditanggapin lah, itu kan cuma omongan netizen, dan kenyataannya juga mereka nggak tahu persis gitu loh. Apa benar kalau Mahalini tuh sering nginep di rumah Rizky Febian atau enggak, kita nggak ada yang tahu bang. Wah banget bang, cocok banget dah pokoknya. Sama halnya dengan sang kakak, gaya pacaran Putri Delina dengan Jeffrey Reksa juga kerap kali mendapat hujatan. Kemesraan Put Del dan Jeffrey dianggap tak pantas lantaran keduanya belum halal. Terlebih lagi Put Del dianggap tak mencerminkan sebagai wanita muslimah.